Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam air bah. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya memiliki umur yang sangat panjang. Usia Nabi Nuh alaihi salam kurang lebih yaitu sekitar 1050 tahun. Ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah selama 950 tahun. Keistimewaan lainnya adalah beliau diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakuran, yaitu hamba yang bersyukur. Karena meskipun dalam kondisi dicaci dan hidup miskin, namun beliau masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam hidup dengan kaum yang gemar melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, jarak antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 kurun atau 10 generasi. Dahulu setelah masa Nabi Adam alaihi salam, kemaksiatan banyak terjadi. Contohnya adalah pembunuhan Habil oleh Qabil. Namun, kesyirikan belum terjadi di kala itu. Oleh sebab itu, Allah belum mengutus seorang rasul. Namun, dikala kesyirikan telah terjadi, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam sangat tersesat dalam kesyirikannya. Bahkan mereka saling mewasiatkan. Mereka berkata, "Ayo, jangan tinggalkan berhala-berhala kalian." Mereka saling mengingatkan antara satu dan lainnya. Ada 5 berhala yang sangat terkenal di masa itu, yaitu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Siapakah 5 orang ini? Ibnu Abbas rahimahullah dalam Sahih Bukhari menjelaskan, 5 orang ini adalah orang-orang salih yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka telah meninggal dunia, setan membisikkan kepada orang-orang, "Buatlah patung-patung dengan nama-nama mereka dan tempatkanlah di tempat-tempat berzikir atau bermajelis." Maka mereka pun mengerjakan wasiat dari setan tersebut. Pada saat itu, mereka belum menyembah patung tersebut. Namun, tatkala pembuat patung tersebut telah meninggal dunia, maka akhirnya setan menjerumuskan generasi setelah mereka untuk menyembah patung tersebut. Inilah awal dari kesyirikan yang pernah terjadi di alam semesta. Dan penyebab yang paling utama adalah mengkultuskan orang soleh. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya siang dan malam. Setiap beliau mendakwahi mereka, maka mereka semakin menjauh. Bahkan kerabatnya juga termasuk dalam kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak dan istrinya. Mereka menghindar dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam dengan cara menutup telinga dengan jari tangan mereka atau menutup telinga dengan kain-kain di kepala mereka. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Aku mendakwahi mereka ya Allah, agar Engkau mengampuni mereka." Sungguh besar rasa sayang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Pernah pada suatu waktu, Nabi Nuh alaihi salam berdebat dengan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian." Maka berkata pembesar dari kaum Nabi Nuh, "Justru kami melihat engkau benar-benar dalam kesesatan, wahai Nuh." Lalu Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya kaumku, aku tidaklah sesat. Tidak ada kesesatan dalam diriku. Aku adalah utusan Allah, yaitu Tuhan pencipta alam ini. Tugasku menyampaikan pesan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku memberi nasihat kepada kalian." Nabi Nuh alaihi salam sangat sayang kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam juga sangat peduli kepada mereka. Beliau ingin Allah tidak mengazab kaumnya. Oleh sebab itu, Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan rahmat kepada kalian. Allah akan berikan kalian banyak harta. Allah akan tambahkan anak-anak pada kalian. Allah akan alirkan sungai-sungai ke tempat kalian, dan Allah akan tumbuhkan taman-taman yang indah pada kalian."
Lalu apa yang dikatakan kaumnya kepada Nabi Nuh alaihissalam? Ya Nuh, kami melihatmu dan engkau hanyalah manusia biasa. Kalau Tuhan berkehendak, maka Dia akan mengirimkan kami malaikat dan bukan engkau ya Nuh. Kau adalah manusia, sama seperti kami, dan kami melihat orang yang mengikutimu hanyalah orang-orang bodoh. Sangat banyak tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai orang yang ingin menjadi pemimpin di kala itu. Mereka juga menuduh Nabi Nuh alaihissalam mencari uang dan beliau juga dianggap sebagai orang gila. Kaum Nabi Nuh alaihissalam pernah memberi persyaratan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar mereka beriman. Mereka mengatakan, "Ya Nuh, kamu seharusnya menjadi kaya raya. Datangkanlah emas dan perak. Katakanlah, Tuhan keluarkanlah emas dan perak. Kemudian kamu harus membawa malaikat bersama kamu dalam berdakwah. Kemudian orang-orang miskin tidak boleh ikut denganmu. Usir mereka karena kami tidak ingin bersama dengan mereka. Dan engkau juga harus mengetahui ilmu gaib." Maka Nabi Nuh alaihissalam membantah mereka. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, aku tidak meminta harta kalian. Sesungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalian memintaku mengusir orang-orang miskin, maka aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, dan kalian adalah orang-orang yang jahil. Wahai kaumku, jika aku mengusir orang-orang beriman, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan aku tidak mempunyai harta, dan aku tidaklah kaya raya. Kalian ingin aku mendatangkan emas dan perak? Sungguh aku tidak bisa. Aku tidak menguasai pembendaharaan Allah. Aku tidak mengetahui ilmu gaib, dan aku tidak pernah berkata bahwa aku adalah malaikat." Setelah Nabi Nuh alaihissalam membantah mereka, mereka semakin ingkar dan keras kepala. Mereka mengatakan, "Kami sudah bosan dengan dakwahmu, wahai Nuh. Mana azab yang engkau janjikan?" Mereka menentang Allah dan Nabi-Nya agar mengazab mereka. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Jika Allah berkehendak, Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Jika Allah telah menurunkan azabnya, kalian tidak bisa menolak azab tersebut." Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. Meskipun aku telah menasihati kalian, ternyata Allah menghendaki kalian tersesat. Sesungguhnya Allah adalah Rabb kalian dan kepadanya lah kalian akan kembali." Dan akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Sungguh kaummu tidak akan beriman lagi, kecuali memang yang sudah beriman. Maka janganlah kamu bersedih dengan apa yang mereka kerjakan. Buatkanlah bahtera ataupun kapal dengan pengawasan kami, dan jangan sekali-sekali engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang akan ditenggelamkan. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah, yaitu membuat sebuah kapal. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Siapa saja yang datang melewatinya, mereka akan langsung mengejeknya. Mereka berkata, "Apakah engkau sudah selesai menjadi pendakwah dan sekarang jadi tukang kayu? Untuk apa engkau membuat kapal di daratan? Apakah ada hujan?" Maka Nabi Nuh berkata, "Jika hari ini kalian memperolok kami, maka suatu hari kami akan memperolok kalian. Dan kalian akan mengetahui siapa yang akan datang kepadanya azab yang pedih dan abadi." Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku telah dikalahkan oleh mereka, maka tolonglah hambamu ini." Lalu siaplah kapal yang telah Nabi Nuh alaihissalam buat. Allah menjelaskan bahwa kapal tersebut hanyalah kapal yang sederhana, yaitu berupa kumpulan kayu yang dipaku. Kemudian di hari turunnya azab, Allah bukakan pintu-pintu langit sehingga menimbulkan hujan yang sangat deras. Lalu kami jadikan bumi mengeluarkan mata air. Maka di mana-mana keluar air dari segala penjuru, bahkan dari tungku-tungku pun keluarlah air. Lalu Allah mewahyukan agar hewan-hewan naik ke kapal berpasang-pasangan. Seluruhnya naik ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang beriman, bahkan keluarga Nabi Nuh alaihissalam, Allah wahyukan untuk naik ke kapal. Allah menyuruh semuanya untuk ikut ke dalam kapal, kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan untuk ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang-orang beriman dari kalangan kaum Nabi Nuh hanyalah sedikit. Ada yang berpendapat bahwa kaum Nabi Nuh yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ayo naiklah ke atas kapal, dan dengan menyebut nama Allah, berlayarlah kapal tersebut. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Itulah azab bagi mereka yang melakukan kesyirikan kurang lebih 950 tahun lamanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, mereka sendirilah yang enggan untuk beriman dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Kapal tersebut membawa Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Sungguh dahsyat kejadian banjir saat itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ombaknya setinggi gunung. Tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya berada di salah satu pojok dan terpisah dari orang-orang kafir lainnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya putraku, naiklah bersama kami ke atas kapal. Naiklah ke atas kapal dan jangan kau termasuk orang-orang yang kafir." Kemudian anaknya menjawab, "Aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkanku dari air." Lalu Nabi Nuh berkata, "Wahai putraku, tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali orang yang dirahmati Allah." Dan tiba-tiba datanglah ombak yang menghantam anaknya hingga akhirnya ia pun tenggelam. Setelah semuanya tenggelam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan, "Wahai bumi, masukkanlah airmu kembali. Wahai langit, hentikanlah hujanmu." Maka air pun surut dan akhirnya kapal tersebut berlabuh di atas gunung Judi. Setelah berlabuh, Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anaknya, "Bukankah anakku termasuk keluargaku dan janjimu adalah benar bahwasannya kau akan menyelamatkan anakku? Engkau adalah yang maha baik ya Allah, dan engkau yang maha bijak. Bagaimana dengan anakku?" Lalu Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah anakmu. Sudah putus kekerabatan antara dirimu dengannya. Ia telah melakukan perkara kekufuran. Maka janganlah engkau minta kepadaku perkara yang tidak ada ilmu bagimu. Aku ingatkan engkau agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lalu Nabi Nuh alaihissalam dengan rasa bersalah berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya aku telah meminta hal yang tidak berilmu di atasnya, dan jika aku tidak mendapat ampunanmu, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi." Dan akhirnya Allah mewahyukan, "Wahai Nuh, turunlah dari kapal ini dengan keberkahan, dengan keselamatan dan rahmat dari kami." Lalu Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya pun turun dari kapal tersebut. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Sekian dari kisah ini. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara Anda, serta jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita semua mendapatkan informasi seputar kisah Nabi dan Rasul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.